Halo, perkenalkan nama saya Anskaris Rembo, NIM 20120143, kelas D, Prodi TIE 1. Oke, di sini saya akan membuat sebuah database pada PHPMyAdmin. Pertama, kita buka exam dulu. Kemudian kita klik start di Apache dan MySQL. Oke, langsung saja kita minimize. Kemudian kita masuk Google Chrome. Ketikkan localhost /phpMyAdmin, enter. Oke, dia akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu klik new, kemudian database. Oke, kita akan membuat database namanya perpustakaan. Di sini karena saya pernah membuatnya, maka dia ada terekam ya, sudah tersimpan sendiri ya. Oke, perpustakaan, kemudian kita langsung pilih create. Di sini create table, yang pertama yaitu tabel petugas. Oke, tabel yang pertama itu tabel petugas. Oke, tabel petugas ini kita kasih 5 kolom. Oke, go. Nah, di sini yang pertama kita isikan ID petugas. Oke, kemudian yang kedua nama petugas, berikutnya jabatan petugas. Oke, berikutnya nomor telepon, berikutnya alamat. Oke, ID petugas, tipe datanya itu integer, panjang karakternya yaitu 11. Di sini kita pilih primary, kemudian klik go. Oke, di sini kita berikan tanda centang pada auto increments-nya. Oke, kemudian nama petugas, tipe datanya yaitu varchar, panjang karakternya yaitu 50. Oke, kemudian jabatan petugas, tipe datanya adalah varchar. Oke, kemudian panjang karakternya itu 50. Nomor telepon, tipe datanya yaitu char, panjang karakternya itu 12. Alamat, tipe datanya teks, lalu panjang karakternya itu 100. Oke, setelah itu kita pilih save. Oke, di sini telah tercipta tabel petugasnya ya. Oke, berikutnya kita klik lagi di perpustakaan, kemudian kita create tabel yang kedua yaitu tabel anggota. Oke, tabel anggota kita kasih 6 kolom ya. Kita pilih go. Oke, di dalam tabel anggota ini yang pertama ID anggota. Oke, yang kedua yaitu kode anggota. Yang ketiga nama anggota. Yang keempat yaitu prodi. Yang kelima yaitu nomor telepon. Oke, yang terakhir yaitu alamat. Oke, ID anggota, tipe datanya integer, panjang karakternya itu 11, lalu indeksnya itu primary,
kemudian kita klik go saja, lalu centang pada auto increments-nya. Oke, kode anggota, tipe datanya itu char, panjang karakternya adalah 4. Oke, berikutnya nama anggota varchar, tipe datanya, dan panjang karakternya adalah 100. Prodi, tipe datanya char, prodi tipe datanya itu char, panjang karakternya itu 4. Nomor telepon, tipe datanya yaitu char, panjang karakternya sudah pasti 12 ya, 12. Kemudian alamat, tipe datanya yaitu teks, panjang karakternya adalah 100. Oke, langsung kita pilih save ya. Oke, di sini telah tercipta dua tabel, yaitu tabel anggota dan tabel petugas. Kemudian selanjutnya kita create lagi tabel, yaitu tabel buku. Di tabel buku ini kita kasih 7 kolom ya. Oke, kita pilih go. Oke, yang pertama ID buku, yang kedua yaitu kode buku, berikutnya judul buku. Oke, berikutnya lagi penulis buku. Oke, berikutnya lagi penerbit buku. Oke, kemudian tahun terbit. Oke, berikutnya stok. Oke, di ID buku tipe datanya integer, panjang karakternya yaitu 11, indeksnya primary, pilih go, beri tanda centang pada auto increments-nya. Kemudian kode buku tipe datanya yaitu char, kemudian panjang karakternya adalah 5. Judul buku itu varchar, panjang karakternya adalah 50. Penulis buku juga varchar, panjang karakternya 50. Kemudian penerbit buku varchar, panjang karakternya 50. Oke, berikutnya tahun terbit, tipe datanya itu char. Oke, kemudian panjang karakternya adalah 4. Kemudian stok, tipe datanya yaitu varchar. Kemudian tipe datanya itu char. Stok, tipe datanya char. Kemudian panjang karakternya ada 3. Oke, kemudian kita pilih save. Oke, di sini sudah tercipta tabel bukunya. Kemudian kita klik lagi di database perpustakaannya. Oke, di sini sudah ada tiga tabel ya. Berikutnya kita create lagi tabel rak. Oke, di rak ini ada, kita kasih 4 ya. Oke, pilih go. Oke, yang pertama itu ID rak. Oke, yang kedua itu nama rak. Oke, yang ketiga itu lokasi rak. Oke, berikutnya ID buku.
ID buku. Kemudian di sini ID rak, tipe datanya integer, panjang karakternya yaitu 4. Oke, indeksnya primary. Oke, go. Centang pada auto incrementsnya. Yang kedua nama rak, tipe datanya varchar, panjang karakternya yaitu 50. Berikutnya lokasi rak, tipe datanya varchar. Oke, panjang karakternya yaitu 50. Berikutnya ID buku. Di sini kita samakan dengan ID buku yang telah kita isi tadi ya. Tipe datanya itu int, kemudian panjang karakternya itu 11. Oke, kemudian kita pilih save. Oke, sini sudah tercipta tabel rak. Kemudian kita klik lagi database perpustakaan. Oke, di sini kita create lagi tabel, yaitu tabel peminjaman. Di sini ada 6 kolom. Oke, langsung go. Oke, yang pertama yaitu ID peminjaman. Oke, yang kedua yaitu tanggal pinjam. Oke, yang ketiga itu tanggal kembali. Oke, berikutnya ID buku. Berikutnya ID anggota. Yang terakhir yaitu ID petugas. Oke, ID peminjaman, tipe datanya integer, karakternya itu 11. Di sini dia primary. Pilih go, beri tanda centang pada auto incrementsnya. Kemudian tanggal peminjaman, di sini kita isi date ya. Oke, berikutnya tanggal kembali juga kita isi date. ID buku, tipe datanya integer, karakternya 11. Berikutnya ID anggota juga sama, tipe datanya integer, karakternya 11. ID petugas juga integer, panjang karakternya juga 11. Oke, kemudian kita pilih save. Oke, sini sudah jadi. Kemudian kita klik lagi database perpustakaan. Yang create yang terakhir yaitu tabel pengembalian. Oke, di tabel pengembalian ini ada, kita buat 6 kolom. Oke, pilih go. Kemudian yang pertama yaitu ID pengembalian. Yang kedua yaitu tanggal pengembalian. Yang ketiga yaitu denda. Berikutnya ID buku. Berikutnya lagi ID anggota. Berikutnya lagi ID petugas. Oke, di sini ID pengembalian tipe datanya integer, panjang karakternya 11. Kemudian indeksnya yaitu primary. Pilih go. Auto incrementsnya kita berikan tanda centang. Kemudian yang kedua itu tanggal pengembalian. Di sini kita pilih date. Oke, denda, tipe datanya integer, panjang karakternya 11. Berikutnya ID buku, tipe datanya integer. Pokoknya kita samakan dengan yang tadi yang sudah kita isi pada tabel sebelumnya ya. 11, ID anggota juga integer 11, ID petugas integer, panjang karakternya 11. Oke, kemudian kita pilih save. Nah,
Setelah itu kita pilih lagi database perpustakaan. Nah, di sini sudah tercipta ya anggota, tabel anggota, buku ada 6. Tabel anggota, buku, peminjaman, pengembalian, petugas rak. Oke, berikutnya kita akan mengisi datanya. Tapi sebelum mengisi kita pasang dulu relationship. Sebelum ke relationship-nya terlebih dahulu kita buat dulu indeksnya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tabel pengembalian, kita pilih struktur. Oke, di struktur ini kita pilih ID anggota. Di ID anggota kita klik more. Kemudian kita pilih indeksnya sebagai version key ya. Nanti akan muncul simbol kunci warna perak begitu ya. Oke, coba kita klik indeks. Kita pilih OK. Nah, ini dia ya. Sudah jadi ya. Kunci tamunya, version key-nya ini dia. Oke. Berikutnya di ID petugas juga. ID buku dulu ya, ID buku, klik more, pilih indeks. Oke. Kemudian di ID petugas juga indeks. Oke. Nah, di sini sudah ya. Kemudian kita klik lagi di database perpustakaan. Di sini kita masuk lagi di peminjaman, klik struktur. Di sini kita isi ID anggota, kita pilih sebagai indeks, kunci tamu, ID anggota, kemudian ID petugas. Sini kita klik indeks. Oke. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita kembali di database perpustakaan. Oke. Berikutnya kita masuk lagi di rak. Struktur. Kita pilih ID buku di sini ya. Di rak sini. More index. Kemudian oke. Nah, di rak ini version key-nya itu ID buku dan primary key yaitu ID rak. Oke. Setelah itu kita kembali ke database perpustakaannya. Nah, sekarang kita sudah mengisi indeksnya ya. Kemudian sekarang kita tinggal masuk ke designer. Oke. Di sini sabar ya, sabar, anggota petugas, di sini masih kurang buku ya, buku. Sabar ya, kita kembali dulu ke database-nya. Di sini dia masih muncul hanya 2 ya. Oke, kita cek lagi pengembalian. Oke, kita coba masuk lagi di designer ya. Kayaknya dia masih muncul 2 juga ya.
Mana ya? Coba. Di sini munculnya cuma 2 ya. ID anggota dengan perpustakaan petugas. Oke. Itu kita ini saja. Oh, ini dia ya. Sudah muncul semuanya ya. Gerak, ID pengembalian, kemudian oke, it's ya. Di sini dia agak susah ya untuk kita mengaturnya. Sabar ya. Sini yang pertama kita gunakan, nah anggotanya kita dia agak susah ya. Oke, kita atur dulu, kita harus pelan. Oke, anggota, kemudian berikutnya di sini pengembalian. Oke, peminjaman. Oke, petugas di sini. Oke, kita atur seperti ini. Oke, selanjutnya kita save dulu ya supaya dia jangan lari. Save saja. Oke, kemudian kita pilih create relationship ya. Oke, di sini yang pertama ini kita dari tabel ID anggota, kemudian pasangkan ke ID anggota pada tabel pengembalian. Di sini ID anggota, di sini kita pasangkan. Sabar ya, ulang-ulang. Sip. Oke, kemudian kita pasangkan pada ID anggota yang ada di sini ya. Nah, oke, kita pilih cascade. Kedua juga cascade. Oke, proses siap. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke ID anggota pada tabel anggota, kan kita pasangkan ke ID anggota pada tabel peminjaman ya. Oke, create relation ID anggota, kemudian kita pasang pada ID anggota yang ada di peminjaman. Oke, ini ya. Kita pilih cascade. Pertama, berikutnya yaitu restrict. Oke, kita langsung sabar ya, kita gunakan dulu.
oke, kita pilih oke. Nah, sudah. Kemudian berikutnya kita pilih ID kita, ini lagi ya, create relationship lagi. Kita pilih ID buku pada tabel buku, ID buku pada tabel buku. Oke, kemudian kita pasang di ID buku pada tabel pengembalian, ID buku pada tabel pengembalian. Oke, nah sini kita pilih cascade. Oke, yang kedua juga cascade, kita klik oke. Nah, sudah. Kemudian berikutnya kita create relation lagi. Berikutnya ID petugas pada tabel petugas. Oke, ID petugas pada tabel petugas. Sudah. Lalu pasangkan ID petugas pada tabel pengembalian. Oke. Kita pilih cascade sudah. Sini restrict. Oke. Oke, setelah itu kita create relation lagi. Kita pilih ID buku pada tabel buku, ID buku pada tabel buku. Oke, lalu pasangkan pada ID buku di rak buku. Oh, ini dia ya. Oke, kita langsung pilih oke. Oke, kemudian kita setelah kita sudah create relation semua, kita akan pergi ke pengisian datanya. Kita klik database perpustakaan. Bisa kita save dulu ya. Oke. Kemudian kita pergi ke database perpustakaan. Oke, database perpustakaan. Kemudian kita lihat lagi di desainernya ya. Oke, jadi dia akan seperti ini ya. Ada penghubungnya atau ada relasinya dari sini, dari anggota, pengembalian, rak, peminjaman, petugas, dan buku. Oke, setelah itu kita kembali ke database-nya. Kemudian di tabel anggota kita klik struktur, kemudian pilih insert. Oke, di sini kita isi datanya. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Datanya misalnya 1, 2, 3, 4. Nama anggotanya misalnya Rudi T1. Nomor handphonenya oke. Berikutnya yaitu alamat Jalan Tirosa. Oke. Kita langsung pilih go. Satu, dua, 6. Oh, dia masih ini ya. Oke, coba kita ulang lagi. Tekan ya. Bentar. Strukturnya insert. Ini kemudian coba 2, 3, 2, 1, 2.
kodenya TS1 ya. Error ya. Oke, selanjutnya kita masuk di buku struktur. Kita masuk di buku, klik struktur, kemudian insert. Oke, ID buku ini isi. Berikutnya kodenya itu misalnya B. Judul bukunya apa? Berikutnya penulis, penerbit Erlangga, tahun terbit misalnya 2020, stoknya 2 ya. Oke, kemudian kita pilih go. Oke, berikutnya database perpustakaan. Kemudian berikutnya tabel peminjaman, struktur, insert. ID peminjam, oke, tanggal pinjamnya misalnya 2021, tanggal 20, oke. Setelah itu tanggal kembalinya misalnya tanggal 10 ya. Oke, setelah itu ID bukunya kita isi sama dengan yang tadi ya, 1 2 3 4 5 6 7 10. Oke, berikutnya ID anggota tadi ya, 1 2 3 4. Oke, berikutnya ID petugas, ID petugas misalnya petugas. Oke, go. Oke, berikutnya kita klik lagi database perpustakaan. Kemudian kita insert lagi di ya pengembalian. Insert lagi di pengembalian. Oke. Oke, tanggal kembali tanggal berapa tadi? 10 ya. Oke, dendanya misalnya 25.
Oke, ID buku tadi B001, ID anggotanya 1341, kita isi sama seperti yang tadi ya. ID petugas 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian kita klik go ya. Sabar ya, kita isi dulu yang di betul, dia masih error karena kita belum isi petugasnya ya. Oke, kita isi dulu yang petugas. Oke, yang petugas ini 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya nama petugas, jabatan, staff. Berikutnya nomor telepon 0821 06 alamat jalan terus saja. Oke, kemudian kita go. Oke, kita klik lagi database perpustakaan, kemudian kita isi dulu yang rak. Oke, ID. Oke, nama raknya rak 1. Berikutnya lokasi rak lantai 2. ID buku ini pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita pilih go. Oke, berhasil. Kita coba lagi di pengembalian. Dasar. Oke, 1, 10, 2, 3. Oke, logo. Oke, di sini sudah berhasil. Coba kita lihat lagi di anggota ya. Oke, lihat lagi anggota. Di anggota, kode anggota. Nama anggota, prodi, nama telepon. Oke, kita pilih go. Nah, oke, jadi sudah berhasil ya. Oke, jadi sekian saja ini tutorial dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.